Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami tetap merasakan berkat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sampai sedemikian wajan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kunci menuju damai. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang dengan temperamental tinggi ibarat sebuah gunung berapi, memiliki hati yang ingin marah, yang kapan saja bisa meletus dan mencari sebuah jalan. Nah, ketika gunung berapi itu meletus, maka akan melukai orang-orang yang ada di sekitar gunung tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang dengan temperamen tinggi, ketika hatinya meledak, meluapkan amarahnya, maka akan ada orang-orang yang tersakiti di sekitarnya, bahkan menimbulkan ketidaksukaan, bahkan juga menjadi sebuah kebencian. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun seorang yang sabar itu ibarat sebuah air yang mengalir, yang terus mengalir, yang mampu memadamkan api yang membara. Tentu ini akan disukai orang, dan kita juga akan bisa saling mengasihi karena kita memiliki kesabaran hati yang luar biasa. Nah, ketika Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Rehabeam, nah suatu ketika bangsanya datang kepada dia untuk memohon agar beban mereka dikurangin. Namun ketika dia mendengarkan nasihat dari teman-temannya yang masih muda, dia menjawab dengan suara yang keras dan mengatakan bahwa kelingkingnya itu lebih besar daripada pinggang ayahnya. Nah, ayahnya sudah memberikan beban terhadap bangsanya, dan dia akan menambahkan beban itu ketika ayahnya mencambuk mereka dengan sebuah cambuk, maka dia akan mencambuk mereka dengan sebuah cambuk berduri besi. Nah, tentu kata-kata yang dikeluarkan oleh Raja Rehabeam ini membuat ketidaksukaan dari bangsanya, dan mereka pun kembali pulang ke rumah. Nah, lain cerita dengan seorang filosofis yang terkenal, yaitu Sokrates. Dia memiliki sebuah watak yang baik. Dia menikahi seorang perempuan dengan temperamental tinggi, namun hidupnya dapat dikendalikan sehingga mereka mampu hidup bersama. Suatu ketika istri Sokrates itu marah di depan Sokrates, dan kemudian sebuah ekspresi yang digambarkan istrinya adalah hendak menelan Sokrates sendiri karena kemarahan yang begitu besar. Namun Sokrates hanya diam saja. Nah, ketika melihat Sokrates diam saja, istrinya mengambil sebuah ember berisi air dan kemudian dia menyiramkan kepada Sokrates. Reaksi Sokrates adalah dia juga tidak mengeluarkan sebuah ekspresi yang juga marah, tapi mengatakan bahwa
ada hujan dan juga petir pada saat itu. Nah, sebuah sikap yang dilakukan yang dapat dikendalikan oleh Sokrates sehingga tidak menimbulkan sebuah pertengkaran yang besar. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kata-kata kasar dan juga kejam yang dikeluarkan oleh Raja Rehabeam itu membuat sebuah ketidaksukaan, bahkan perpecahan di antara mereka. Nah, namun ketika seorang Sokrates dengan sabar menghadapi seorang dengan tingkat amarah yang tinggi, maka dia mampu hidup dengan istrinya dengan baik. Nah, tentu kita memilih sebuah jalan yang baik, sebuah pilihan yang baik, supaya hidup kita tetap bersabar menghadapi sebuah situasi apapun. Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Dia adalah Raja Damai, dan kita adalah murid-muridnya. Kita mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, tapi kita juga harus mengikut segala perintah Tuhan Yesus, membawa damai, membawa kelemah lembutan, membawa kasih kepada setiap orang. Oleh sebab itu, mari kita bersabar, karena ini adalah kunci membawa damai dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kiranya menjadi sebuah pedoman juga pengajaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.